Perkenalkan, saya Putri Ramadhani dengan NIM 24086474. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tanggapan saya mengenai kondisi sarana dan prasarana di sekolah yang kurang memadai dan dampak terhadap proses pembelajaran serta solusi yang dapat dilakukan secara realistis dan berkelanjutan. Sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan. Dalam standar nasional pendidikan, sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen penting dalam pendidikan karena sarana dan prasarana termasuk bagian yang menentukan mutu penyelenggaraan pendidikan. Sarana adalah segala perlengkapan yang secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran, seperti buku, alat peraga, media pembelajaran, alat-alat laboratorium, komputer, serta perlengkapan olahraga. Sedangkan prasarana adalah fasilitas penunjang seperti gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, lapangan olahraga, ruang UKS, toilet, dan lingkungan sekolah secara keseluruhan. Secara ideal, setiap sekolah seharusnya memiliki fasilitas yang layak, aman, dan memadai agar proses pembelajaran dan dapat berjalan secara efektif. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak sekolah yang menghadapi keterbatasan, baik dari segi jumlah maupun kualitas fasilitas yang tersedia. Salah satu permasalahan yang sering ditemukan adalah kondisi ruang kelas yang kurang layak. Misalnya, atap bocor saat musim hujan, dinding yang retak, lantai yang rusak, fasilitas ventilasi udara yang kurang baik, serta pencahayaan yang minim. Kondisi seperti ini tentu mengurangi kenyamanan belajar siswa. Kebanyakan ketika siswa harus belajar dalam keadaan panas karena sirkulasi yang kurang baik atau terganggu karena air hujan yang menetes di dalam kelas. Situasi tersebut secara tidak langsung akan menurunkan konsentrasi dan motivasi belajar siswa. Pemahaman kedua yaitu keterbatasan alat dan media pembelajaran. Dalam mata pelajaran seperti IPA, siswa seharusnya melakukan eksperimen di laboratorium agar memahami konsep secara konteks. Namun, karena keterbatasan alat atau laboratorium yang tidak berfungsi optimal, pembelajaran seringkali hanya bersifat teoritis. Akibatnya, siswa kurang mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Dalam konteks pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, keterbatasan sarana menjadi lebih terasa dampaknya. Misalnya, jumlah bola yang tidak sebanding dengan jumlah murid, lapangan yang tidak rata, dan berpotensi menyebabkan cedera. Tidak tersedianya matras untuk senam lantai atau tidak adanya alat keselamatan. Padahal dalam pembelajaran PJOK, aspek keamanan dan kenyamanan sangatlah penting. Selain itu, fasilitas pendukung seperti perpustakaan seringkali memiliki koleksi buku yang terbatas dan kurang diperbaharui. Laboratorium komputer mungkin hanya memiliki beberapa unit
perangkat yang harus digunakan secara bergantian oleh banyak siswa. Toilet sekolah yang kurang bersih dan tidak terawat juga menjadi salah satu yang memengaruhi kesehatan serta kenyamanan warga sekolah. Namun, kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai ini memberikan dampak yang cukup signifikan. Yang pertama, menurunnya kualitas pembelajaran. Guru tidak dapat menerapkan metode pembelajaran inovatif secara maksimal karena terbatasnya alat dan fasilitas. Yang kedua, kurangnya motivasi dan minat belajar siswa. Lingkungan belajar yang tidak nyaman membuat siswa kurang bersemangat dan mudah merasa bosan. Yang ketiga itu ada munculnya ketimpangan kualitas pendidikan antara sekolah yang fasilitasnya lengkap dan sekolah yang fasilitasnya terbatas. Hal ini berpotensi memperlebar kesenjangan hasil belajar dan kesempatan siswa di masa depan. Yang keempat itu ada meningkatkan risiko keselamatan, terutama dalam pembelajaran praktek dan olahraga. Namun demikian, berpendapat bahwa keterbatasan sarana dan prasarana bukanlah alasan untuk menyerah dan menyalahgunakan keadaan. Justru kondisi ini harus menjadi motivasi untuk mencari solusi secara bersama-sama. Solusi yang pertama adalah melakukan evaluasi dan pemetaan kebutuhan secara menyeluruh. Sekolah perlu mengidentifikasi fasilitas mana yang paling mendesak untuk diperbaiki atau ditambah. Adanya data yang jelas, sekolah dapat menyusun skala prioritas yang realistis. Solusi yang kedua itu meningkatkan manajemen dan perawatan fasilitas yang sudah ada. Banyak fasilitas cepat rusak karena kurangnya perawatan rutin. Sekolah dapat membuat jadwal pemeliharaan berkala dan melibatkan seluruh warga sekolah dalam menjaga kebersihan serta keamanan fasilitas. Solusi yang ketiga adalah meningkatkan kreativitas guru dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Guru dapat memodifikasi alat pembelajaran menggunakan bahan sederhana yang aman dan ekonomis. Dalam PJOK, misalnya guru dapat membuat alat bantu latihan dan bahan alternatif tanpa mengurangi tujuan pembelajaran. Solusi yang keempat itu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti komite sekolah, orang tua siswa, alumni, pemerintah daerah maupun pihak swasta melalui program bantuan sosial. Dukungan dari masyarakat sangat penting dalam meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan. Solusi yang kelima itu ada memanfaatkan teknologi secara bijak. Dalam beberapa situasi, media digital dapat membantu menggantikan keterbatasan alat fisik. Misalnya, penggunaan video demonstrasi, aplikasi pembelajaran, atau simulasi virtual untuk memperkaya pemahaman siswa. Solusi yang keenam adalah transparansi dan pengelolaan anggaran yang akuntabel. Dana sekolah harus dikelola secara efektif dan tepat sasaran sesuai kebutuhan prioritas. Sebagai calon pendidik, kita juga harus memiliki pola pikir yang solutif dan profesional.
Fasilitas memang penting, tetapi kompetensi guru, semangat siswa, serta kerja sama yang baik tetap menjadi faktor utama keberhasilan pendidikan. Pada akhirnya, peningkatan sarana dan prasarana bukan hanya tanggung jawab sekolah, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh warga sekolah. Jadi, semua pihak memiliki komitmen yang sama, maka perbaikan dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.